Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Bahwa kemarin videonya kita ada tentang pengangkat bagaimana sistem organisasi kehidupan, ya, dari yang kecil sampai yang besar. Ini kita mulai dari sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Mari kita lihat tayangannya berikut ini. Ya, sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Nah, pada hierarki organisasi kehidupan, ya, kemarin sudah saya sampaikan susunan kehidupan bahwa sel itu berada di tingkat struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Kalau kemarin videonya ada molekul, ya, molekul paling rendah, kita lihat ini sel, karena di sini sel itu masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Jadi istilahnya hidup, ya. Sel itu hidup. Kehidupan yang paling rendah itu adalah sel. Yang paling kecil, ya. Jadi sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri. Istilahnya mampu kalau tumbuh, ya, mampu tumbuh, mampu memproses energi. Nah, ini mampu tumbuh dan berkembang, kemudian tanggap terhadap lingkungan, ya, dan juga melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya, ya. Jadi kita lihat mulai dari yang struktural yang terkecil, yaitu sel. Nah, setiap organisme itu tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara strukturalnya berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokariotik dan sel eukariotik. Pada sistem 5 kingdom, ya, 5 kerajaan, hanya Monera, yaitu bakteri dan ganggang biru, yang memiliki sel prokariotik. Sedangkan protista, jamur, tumbuhan, dan hewan semuanya terdiri atas sel eukariotik. Nah, sel prokariotik itu berasal dari, ya, ini asalnya, ya, bahasa Yunani namanya. Prokariotik itu dari bahasa Yunani, yaitu prokariot, prokaryote. Pro berarti sebelum, karyote berarti nukleus atau inti. Jadi sel prokariotik memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran inti, ya, masih terbuka. Sedangkan untuk sel eukariotik itu juga dari bahasa Yunani, artinya sejati, sebenarnya, merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti, itu, ya. Jadi kalau yang sudah dibungkus oleh membran inti itu namanya eukariotik. Nah, sel prokariotik terdapat pada bakteri, termasuk cyanobacteria. Nah, sel prokariotik strukturnya lebih sederhana daripada yang eukariotik karena tidak mempunyai organel
yang terbungkus membran batas sel ya, namanya membran plasma. Jadi karena tidak terbungkus membran plasma, maka dikatakan sederhana. Di luar membran plasma itu terdapat dinding sel yang cukup kaku, seringkali berupa kapsul luar yang biasanya mirip jeli atau sebagian bakteri ya, memiliki flagela. Sebagian bakteri memiliki flagela. Organel pergerakan ya, flagela itu adalah organel pergerakan. Organel itu adalah bagian dari organ-organ yang kecil pada sel. Kemudian villi, yaitu struktur pelekatan, atau keduanya yang menonjol dari permukaan selnya. Nah, ini adalah struktur sel prokaryotik ya. Jadi belum ada membran plasma ya, hanya gel-gel itu tadi yang disampaikan. Ini membran plasmanya hampir belum kelihatan, belum ada disampaikan. Mana tadi ini? Belum terbungkus membran batas. Membran batasnya adalah membran plasma. Yang A itu Bacillus coagulan, itu sama. Kemudian yang B dilihat dengan mikroskop elektron. Mikroskop elektron itu mikroskop yang perbesarannya bisa berjuta-juta kali ya, sehingga benda yang sangat kecil itu bisa dilihat dengan jelas dengan bantuan mikroskop elektron. Ini biasanya di rumah sakit, di laboratorium untuk meneliti itu ada. Tapi untuk di sekolahan hanya sekolahan tertentu karena ini mahal mikroskop elektron. Dan ini ukurannya kan 0,5 mikrometer. Kalau di situ tulisannya mikro itu kali 10 pangkat negatif 6. Jadi 0,0000 tidak sampai 1 cm pun tidak ada itu ya. Sangat kecil sekali bakteri. Nah, sel-sel tersebut akan menyusun tubuh makhluk hidup melalui perorganisasian yang sistematis. Dalam organisasi tubuh, sel memiliki peran yang sangat penting. Ya, kamu tidak dapat mengamati sel secara jelas pada tanaman atau pada hewan hanya dengan mata telanjang. Jadi kalau dengan mata biasa kita tidak bisa melihat sel karena ukurnya sangat kecil, maka perlu bantuan mikroskop ya untuk melihat mikroskop. Semoga SD sudah pernah menggunakan mikroskop jadi bisa melihat. Masa pandemi seperti ini kan tidak pernah, atau kalau di rumah ada mikroskop ya itu sebuah keajaiban karena jarang digunakan ya. Biasanya untuk peneliti-peneliti, untuk pendidikan, dan untuk kesehatan. Nah, kita lihat bagian mikroskop. Nah, ini contoh mikroskop yang ada di sekolahan. Teman-teman bisa melihat ya, mulai dari atas. Ini namanya mikroskop monopoler karena satu. Jadi kalau bahasa Jawanya itu nginceng ya, nginceng. Jadi bisa
melihat dengan satu mata. Ini pegangannya, ini mejanya, meja mikroskop untuk meletakkan preparat. Nah, ini di bawahnya ada cermin, ini lensanya belum dipasang. Nah, ini dilihat dari sebelah satunya, bagian-bagiannya ya. Dari ya nanti dari depan ya. Teman-teman atau anak-anak juga bisa mencari browsing ya bagian-bagian mikroskop yang ada di Google, nanti bisa carinya. Ini kita ulangi lagi bagian-bagiannya nih. Bentar. Nah, ini dari sini, dari ini namanya lensa okuler ya, penempatan untuk lensa okuler, penempatannya. Kemudian di bawah lensa okuler itu ada tabungnya. Kemudian ini pemutar kasar yang besar ini. Kemudian ada pemutar halus. Fungsinya pemutar kasar dan halus itu untuk memfokuskan. Jadi kalau teman-teman atau anak itu melihat teropong ya, itu bisa difokuskan dengan menggeser lensanya naik turun ya. Nanti yang tergeser yang bagian bawah, lensa yang bawah. Kemudian ini ada tempat lensanya, namanya revolver, bisa diputar. Lubangannya biasanya ada 3. Nah, nanti yang dipakai yang lurus dengan atas, lurus dengan lensa okuler. Nah, ini penempatannya karena dekat dengan objek, namanya lensa objektif. Kemudian ini pegangan mikroskop. Jadi kalau mau diambil itu pegangnya di sini karena ini bagian yang kuat. Kemudian ada pengatur nih, pengatur untuk menggeser preparat. Ini pengatur maju mundur dan geser kanan kiri, dan juga ada mejanya untuk meletakkan preparat. Preparat itu adalah sampel yang digunakan untuk meletakkan kaca yang digunakan untuk meletakkan objek atau sampel. Misalkan mau melihat sel pada tumbuhan, berarti sampel dari sel tumbuhan itu diiris kemudian diletakkan di preparat dan ditutup dengan kaca ya. Jadi itu ada 2 kaca untuk menaruh sampel yang mau dilihat ya, dan diletakkan di meja preparat di situ. Kemudian nanti di objeknya itu pas dengan lubangnya, karena nanti supaya bisa melihat itu harus ada cahaya dari bawah.
Nah, cahaya dari bawah ini diambil dari cermin tadi, cermin pantulannya. Nah, ini lensa objektif yang bening ini, yang putihnya lensa okuler belum dipasang. Ini kalau dilihat dari sebelah sisi yang sebelah, ini adalah mikroskop yang ada di sekolah kita ya. Mikroskopnya ya cukuplah untuk melihat benda misalkan yang sangat kecil, tapi ya tidak terlalu kecil. Ini perbesarannya 40 kali paling besar, 10 kali atas untuk lensa okuler, 15 kali, yang bawah bisa 40 kali, 100 kali, jadi tidak sampai 1000 atau berjuta-juta kali. Ini dilihat dari depan. Nah, ini revolvernya seperti alien ya. Revolvernya ini. Nah, ini di bawahnya itu juga ada lubang untuk jalannya cahaya, mengatur jalannya cahaya supaya cahayanya tidak terlalu terang, atau kalau kurang terang yang paling besar nih. Ini juga bisa diputar kecepatan agak. Nah, tinggal milih, nanti pilih yang mana. Ini cerminnya. Nah, kita lihat cara masangnya. Lensa objektif ya, lensa yang dekat dengan objek namanya lensa objektif. Nah, tinggal diletakkan di situ. Nah, itu sudah pasang, kemudian diluruskan dengan yang atas. Nah, yang dipakai yang lurus. Ini lensa okuler. Nah, itu sudah, ini sudah jadi. Kita taruh di meja ini dan bisa digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil. Oke, demikian informasi mengenai sel bagi struktural dan fungsional kehidupan, dan juga mikroskop, pengenalan mikroskop. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke, terima kasih.